Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih saya sudah bisa hadir di acara webinar ini. Saya akan sedikit cerita tentang saya dulu sebentar. Nama saya Kamal Arif. Saya lulusan dari Sekolah Pariwisata Bandung atau NHI ya. Nah, kemudian saya bekerja kurang lebih total di lapangan itu 16 tahun, Pak. Jadi totalnya 16 tahun dari mulai zaman Hilton Hotel di Jakarta, Semanggi, kemudian ke restoran Itali sebentar, kemudian terakhir adalah di Grand Hyatt Jakarta dan kemudian di Hyatt Regency Bandung. Jadi total saya 16 tahun. Kemudian saya pensiun muda tuh, umur 36 tahun. Nah, jadi kenapa saya bisa pensiun muda di umur 36 tahun? Ceritanya singkat, krisis moneter, Pak. Ketika tahun 98, saya udah 11 tahun kerja, kemudian ada musibah. Karena hotel sepi, kita dipotong gaji 50%. Nah, ketika itulah saya semangat untuk berwirausaha, karena pengen ngebalikin lagi uang buat keluarga. Nah, ternyata dengan modal yang seadanya, dengan kondisi lapangan yang sangat minim, ekonomi juga lagi turun-turunnya, saya coba belajar berwirausaha sambil bekerja. Karena kondisinya force major, jadi memang dipotong gaji. Jadi kita minta izin sama general manager saya, waktu itu orang Swiss, Afonso Bental, saya bilang, saya minta diizinkan untuk sedikit berwirausaha, saya bilang gitu. Nah, Ya. si GM-nya ketawa, gimana mau usaha, kata lagi krisis begini. Saya bilang, nggak ada jalan lain lah, saya harus berwirausaha. Dan akhirnya saya bilang, besok saya mau usaha. Nah, ketika besok itu, saya langsung cari tempat. Ternyata tempat yang kita inginkan secara ya normal, ternyata susah. Akhirnya saya berjualannya pertama itu di trotoar dulu. Atau di halamannya Tokoyu di depan Boromies Rumah Sakit di Bandung. Nah, pada proses itu akhirnya saya punya 3 kondisi. Pertama, mental sudah siap, nyali juga sudah siap, kemudian keberanian, dan yang paling penting adalah langsung dieksekusi. Nah, jadi langsung tuh. Jadi dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari nyari, minggu depannya itu udah dapat tempat tapi di halaman. Di halaman teman saya kebetulan punya restoran atau tokoyu lah. Jadi dia bisnisnya mie. Nah, saya di depannya bikin tiramisu tuh waktu itu. Dan ternyata setelah saya mencoba buka pertama itu, teman-teman di sekitar kita memberikan dukungan. Sampai tamunya dikasih tahu tuh yang di depan tuh Chef Kamal tuh. Dia dari Hotel Bintang 5 katanya gitu kan. Mulai belajar jualan katanya gitu kan. Oh, ternyata mereka tertarik. Dia merapat, kemudian beli, dan alhamdulillah hari pertama jualan itu alhamdulillah ludes semuanya. Ya berkat dukungan dari teman-teman tadi. Nah, kemudian dari perjalanan terus itu akhirnya ya setiap hari itu ada masuk uang 2 juta, 3 juta, 4 juta pada zaman itu. Nah, dari situ saya melihat ternyata bisnis makanan itu pasti ada yang beli. Tapi kalau makanannya katakanlah mungkin belum dikenal atau mungkin orangnya belum dikenal, mungkin harus sepi dulu. Atau nanti setelah sepi kita promosi jadi bisa rame. Nah, disitulah saya melihat bahwa kondisi lapangan yang paling penting adalah cepat-cepat eksekusi dengan kondisi yang kita mungkin belum begitu siap. Tapi kita pede aja deh. Kita waktu itu berani aja. Nah, dan nyalinya udah siap, gitu kan. Nah, kenapa saya bilang nyali ini udah siap? Kebetulan pada saat itu istri saya lagi hamil yang kedua.
sementara kondisi lapangan krisis moneter. Nah, di situ saya lebih semangat karena saya pengen ngebalikan lagi uang yang tadi dipotong tadi. Dan ternyata di lapangan mengatakan krisis di hotel kami itu hanya 3 bulan. Setelah itu balik lagi normal. Nah, setelah normal, akhirnya kita tetap berjualan, tapi kita juga tetap bekerja gitu. Nah, disitulah akhirnya saya punya keinginan, kayaknya kita harus beli tempat nih untuk workshop, untuk tempat ya mungkin pelatihan yang saya buat untuk bikin alat, karena saya hobi saya bikin alat sekarang. Salah satunya adalah brick oven pizza itu yang pakai kayu bakar atau pakai gas ya. Nah, dari perjalanan panjang tadi, akhirnya kita bisa membantu UKM-UKM yang mau belajar. Dan ternyata beberapa UKM yang saya bantu, ternyata ada yang sukses, ada yang bisa berjalan bisnisnya. Nah, dari situ saya melihat bahwa bisnis makanan dibantu dengan saya punya sekarang tempat kursus, dibantu dengan kita punya juga tempat workshop untuk bikin alat, untuk grill, untuk smoke beef, untuk oven. Alhamdulillah yang tadinya bisnis itu berat, sekarang sudah bisa berjalan. Nah, Alhamdulillah nanti tanggal 16 November saya ada grand opening Maizano Pizzeria. Ya, jadi yang sekarang tekankan oh pizzanya gitu. Itu tanggal 16 itu hari Minggu ya. Nah, program yang saya pakai adalah eh, kemarin 3 minggu sampai 1 bulan itu saya cek ombak dulu. Bagaimana market di lapangan seperti apa. Ternyata tamu-tamu yang memang mengerti makanan itu langsung masuk. Langsung masuk, langsung beli. Dan bahkan saya kaget. Jam 1 dia beli, jam 5 dia balik lagi, beli lagi gitu. Sama teman-temannya. Nah, kemudian ada anak muda. Dia makan pizza 1 loyang, kemudian sup supa 1 cups, kemudian kopi sendirian. 1 jam kemudian dia bawa temennya 3 orang. Dia beli lagi gitu. Nah, alhamdulillah setelah itu kita komunikasi, ternyata mereka cocok dan beberapa tamu yang datang selalu saya sapa, selalu saya tanya, dan tamu yang bilang ke saya terima kasih, saya jawab dengan senang hati terima kasih kembali. Nah, dari situ saya ngambil kesimpulan 16 Oktober saya harus punya gebrakan lagi. Konsepnya beli 1 pizza dapat 1 free pizza. Jadi kalau misalnya pizza itu 60.000, dapatnya jadi 2 pizza yang saya sudah siapkan pizza keduanya dengan ukuran yang sama. Nah, itu marketing saya. Semakin banyak orang yang coba, semakin orang banyak yang senang, dan semakin ada yang pengen ngajak lagi datang ke tempat saya. Itulah salah satu paparan saya yang sekarang saya rasakan, dan mudah-mudahan dengan konsep beli 1 dapat gratis 1 bisa mendatangkan tamu yang lebih banyak dan bisa mencobanya juga orang lebih banyak lagi. Nah, itu mungkin Pak Geri paparan saya untuk saat ini. Oke, alhamdulillah. Ya, Bagi Bapak Ibu, eh, sampai di sini Bapak Ibu boleh kalau mau ingin bertanya, memberi pendapat, ingin sharing silahkan. Bisa di kolom chat atau langsung Bapak Ibu aktifkan unmute suaranya dan aktifkan kameranya. Silahkan. Saya Pak Geri mau tanya. Silakan Pak Marudin. Eh, kalau Sep kan waktu mulai kan udah terkenal. Bagaimana kami-kami ini yang belum terkenal harus bagaimana cara mulainya gitu. Tolong ya advice-nya dari Sep. oke. Nah, saya sebetulnya waktu saya terjun di dunia kuliner ini kan saya sebetulnya orang orang dapur ya, orang orang belakang lah. Kalau yang depan kan front office Pak. Nah,
pada saat saya tampil di lapangan waktu itu kan tidak ada fasilitas telekomunikasi. Jadi terus terang aja saya itu dibantu oleh teman yang punya restoran itu. Jadi setiap tamu yang datang di stop Pak, stop. Itu Chef Kamal tuh dari hotel belajar usaha, coba di apa namanya dibantu tuh, didukung. Nah mereka datang, gitu. Nah setelah kita komunikasi dan kita kirim kuenya, ternyata apa yang dimakan itu dia balik lagi dia beli. Nah setelah Oh. itu saya dapat harapan bahwa oh berarti kue saya cocok nih dengan tamu, gitu. Nah kemudian ada satu pengalaman lagi dari teman-teman UKM, Bu. Pak, jadi teman-teman UKM itu kebetulan datang ke tempat saya, terus dia bilang, Chef, saya mau belajar bikin pizza, tapi pizzanya bukan seperti kayak pizza yang sebelah. Pengen pizzanya pakai tungku, ada kayunya, ada gasnya. Itu ingat kejadian saya tahun 2016, 2017 lah waktu itu saya melatih salah satu anak muda. Ternyata dia pengen jualannya itu pakai mobil Jimny dan diderek ovennya pakai roda 4. Nah saya tanya, Mas dari mana? Saya dari Yogyakarta, kayak gitu. Kerjanya apa? Saya di kantor, chef. Saya bukan orang dapur, kata gitu kan. Saya orang kantoran, tapi saya pengen usaha untuk masa persiapan pensiun. Nah, singkat kata datang ke Bandung, kemudian kursus ke saya. Kemudian dia beli oven saya karena mungkin dia pas pada saat belajar itu dia pakai oven saya yang saya buat sendiri. Nah, singkat kata saya kirim ke Jogja. Nah, begitu kita kirim ke Jogja, oven itu ditaruh di Jalan Mangkubumi, itu di dekat ya mungkin dekat Tugu Jogja juga lah, dekat situ. Nah, begitu oven ditaruh di sana dengan pembakaran pakai kayu dengan berat oven kurang lebih 1000 kilo waktu itu kan. Ternyata orang lihat kok ini pizzanya aneh nih ada ovennya. Terus orang nanya, terus orang coba beli. Dan kebetulan dia pede karena dia belajar dulu di Bandung. 3 hari lah waktu itu. Nah, kemudian ada orang asing datang lewat. Wah, wood fire oven pizza. Pizza Itali, saya pengen coba. Begitu dicoba, ternyata komennya dia cocok dan beli lagi. Nah, disitulah akhirnya tamu-tamu yang lokal, tamu-tamu yang dari Jakarta, tamu-tamu yang dari luar daerah tuh kadang-kadang suka videoin kan, ovennya videoin. Ada yang kirim ke saya, Pak. Chef, ini lihat oven Chef Kamal nih, kayaknya cocok nih. Kayaknya persis punya Chef Kamal. Ternyata itu teman-teman saya yang main ke Jogja itu setiap makan kuliner, dia videoin. Dan ternyata salah satunya adalah pizza tungku nangkring. Nah, ternyata merek itu sebetulnya nggak terlalu terkenal. Tapi karena ada oven di depannya, kemudian dibakar dengan kayu, tamu-tamu merapat, orang asing merapat, coba, coba, coba. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan hampir 10 tahun, 9 tahun lah kurang lebih. Omsetnya dia jual cuma 4 jam. Dia jual 4 jam dari jam 5 sore sampai jam 9. Omsetnya sekarang hampir tiap hari itu laku kurang lebih hari Senin laku 200, Selasa 200, Rabu 150, Kamis 150, Jumat itu bisa sampai 300 loyang, malam Minggu 300, hari Minggu 300 loyang. Let's say 7.000 aja Pak sebulan. Kali 50 itu udah 350 juta sebulan revenue kotor dengan buka tempatnya 4 jam. Masya Allah. Nah, dari situlah saya langsung berangkat ke Jogja, Pak. Setelah pandemi tapi bukan pas itu. Ke Jogja. Begitu ke Jogja ketemu dia pakai maskeran. Chef, Luar biasa. Chef Kamal nih. Iya. Terima kasih, Chef. Saya udah jalan nih. Oh, pandemi COVID gimana?
Saya pandemi COVID saya masih jualan. Cuman turun gara-gara apa coba? Jalannya ditutup semua, jadi turun pendapatan. Tapi kalau dibuka orang keluar aja. Karena kalau di luar kan masih boleh jualan. Nah, dari situ saya ngambil kesimpulan bahwa orang kantoran asal kursus yang intens dan tentunya semangat, kemudian punya sedikit mental pemberani lah di bidang kuliner. Alhamdulillah sekarang udah 9 tahun jualan di halaman. Kalau nggak salah depannya 15 meter. Tendanya itu kalau nggak salah yang 3 meteran, Pak. 3 kali 6, 3 kali 6, 3 kali 3. Ya hampir 15 meter depannya. Sekarang masih stabil dan kemarin baru beli oven lagi satu lagi untuk cabang dia kedua. Nah ternyata walaupun dia orang kantoran, walaupun dia bukan usaha di makanan tapi dia hobi saja, tinggal kursus, kemudian dipelajari, dicoba, kalau memang sudah mulai bisa, bismillah, buka, langsung ada pembeli. Memang pertama sih sepi dulu Pak, pendapat sepi dulu karena belum banyak yang tahu. Tapi setelah stabil, sekarang udah ketahuan Pak, jam 5 sore sampai jam 9 malam itu dia tutup, bahkan tulisannya sold out, habis kata gitu kan. Itu rata-rata Senin bisa 150, 200, Selasa, Rabu, Kamis 200, Jumat tuh 300, Minggu 300, hari Minggu kadang-kadang bisa 400 loyang. Jadi kalau 200 aja berarti kan sehari udah 6.000, 6.000 kali 50, ternyata itu bisa 300 juta sampai 350 juta dengan modal kurang lebih waktu itu beli oven dan tenda dengan kursi gitu ya. Mungkin habis 80 juta lah waktu itu. Tapi begitu revenue-nya saya dengar, itu luar biasa gitu. Nah, setelah itu ada lagi teman yang ke Jogja, Pak. Setelah Tungku Nangkring itu ada di Bandung namanya Emperano Pizza. Singkatan dari Emperan Pizza. Sekarang omsetnya udah sama dengan Yogyakarta. Itu bukanya juga sama jam 4. Ternyata dia dari Bank BJB, Pak. Dia Bank BJB, kemudian belajar ke saya, semangatnya dia penuh karena dia melihat bukti di Yogyakarta. Dia udah buka hampir 4 tahun di Bandung. Nama pizzanya Emperan Pizza, dikerenkan namanya jadi Emperano Pizza. Nah, omsetnya sekarang buka dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, omsetnya sekarang udah mirip dengan Yogyakarta. Gitu seperti itu, Pak. Itu. Begitu Pak, cerita yang teman-teman yang dari bank, teman-teman yang dari perusahaan-perusahaan swasta yang notabene bukan di bidang makanan. Seperti itu Pak. Oke, terjawab ya Pak. Ya, terima kasih udah terjawab. Mudah-mudahan bisa lanjut. Ya, Insya terima Allah. kasih Pak. Berarti memang tetap ada proses menuju orang kenal kita ya Chef ya. Betul. Dan harus menurut saya nggak usah sekolah di perhotelan kayak saya Pak. Karena di sekolah perhotelan saya dididiknya bukan untuk usaha waktu itu. Untuk bekerja gitu di hotel, kemudian bekerja di restoran, atau bekerja di ya restoran luar negeri atau kapal pesiar, itu yang diarahkan. Jadi waktu itu saya kuliah itu tahun 85 saya masuk NHI. Itu kita dididiknya cuma hanya skill aja Pak. Skill. Kemudian praktek teori terus begitu. Tapi tidak ada muatan usahanya. Tapi kalau sekarang dengan ada program belajar kewirausahaan, kayaknya saya nggak usah 16 tahun kerja di hotel, Pak. Kelamaan. Ya, itu. Kelamaan itu. Seperti itu, Pak. Oke. Chef Kamal dari grup chat juga ada yang bertanya nih dari Pak Yudi Setiawan, katanya untuk alat masaknya bisa pesan kemana nih Chef? Oh ya, gimana? Kurang gede dikit. Ya, sebentar. Oke, gimana Pak? Dari Untuk Bapak Yudi, untuk pemesanan kalau mau pesan alat masaknya di mana nih? Oh ya, jadi gini, sebenarnya gini ceritanya, ketika saya sudah usaha saya kan pertama itu 2002 Pak. Jadi 2002 itu saya keluar dari hotel,
umur saya 36 tahun. Saya udah 16 tahun di lapangan. Nah, 2002 saya usaha jualan tiramisu, Pak. Nah, setelah tiramisu sendirian, waduh harus ada temennya. Akhirnya saya bikin oven, Pak. Bikin oven pizza. Karena saya tahu oven itu ketika saya di hotel. Ternyata oven itu buatan Itali, Pak. Tapi kan harganya mahal, Pak. Buatan Itali kan saya nggak mampu untuk beli. Karena saya udah yakin pizza ini bisa jadi show off ketemu tamu, kita demo di depan tamu. Akhirnya waktu itu tahun 2007 saya memutuskan untuk membuat oven pizza untuk mendukung bisnis saya. Nah kemudian setelah jadi malah banyak catering yang minta saya buat pizza, Pak. Jadi saya ke Pusdai tempat pernikahan, Sabuga ITB tempat pernikahan. Itu waktu di Sabuga ITB itu ada yang pesan sampai 400 loyang, Pak. 400 loyang itu buka tamunya itu saya tanya, kok banyak amat ordernya? Ternyata tamunya 4.000, Pak. Jadi 2.000 itu sesi pertama, kemudian 2.000 lagi itu sesi kedua. Jadi 200 lah, katakan begitu. Tamunya jadi 2.000. Nah, setelah saya ada catering lagi di Hotel Bintang 5, saya masuk ke Sheraton waktu itu, pizzanya saya bawa. Nah, tiramisu tetap saya bawa juga. Kemudian ada Hotel Hilton di Bandung, ada Hotel Intercontinental di Dago, kemudian beberapa tempat pernikahan itu kita datengin, ada komen, Pak, dari teman-teman, dari teman IO, dari yang nikah, dari teman-teman terutama yang manajer-manajer di situ. Chef, ovennya keren, pizzanya keren. Nanti saya mau main ke rumah, gitu, Pak, awal-awalnya tuh. Begitu main ke rumah, cobain lagi pizza saya, kemudian tamunya letuk ke saya, Chef boleh nggak saya beli ovennya buat di restoran kami, saya beli ovennya buat di hotel kami. Saya bilang, saya nggak jual oven. Masa sih? Ini kan ovennya bikin sendiri. Ya udah saya buatin deh, gitu awalnya, Pak. Nah, jadi akhirnya saya produksi itu dari mulai tahun 2007 sampai sekarang. Nah, beberapa oven saya itu kita produksi, saya di Bandung, Pak. Nah, saya di Bandung. Jadi kalau Bapak beli oven saya, itu sudah termasuk pelatihannya, Pak. Jadi Bapak dengan karyawan atau dengan anaknya bisa ke Bandung, nanti berlatih dulu, Pak. Berlatih dulu dengan oven yang Bapak pesan. Misalkan nih, pembuatan oven ini kan di Bandung nih, Pak, 1 bulan. Setelah 1 bulan kita report, Pak, ovennya udah jadi. Silakan mampir ke Bandung untuk belajar pizza. Nanti kita ajarin dari mulai adonan, dari mulai kita nyalain ovennya dengan kayu atau pakai gas saja, sampai akhirnya jadi pizza. Itu kita bakar sekarang 90 detik matang dengan temperatur 400 derajat. Nah, itu ada di Bandung, Pak. Jadi saya tinggalnya di Bandung. Jadi nanti kalau Bapak mau belajar atau mau pesen oven, bisa dicatat nomor HP saya, Pak. Barangkali kalau perlu ya, saya sebutin ya, nanti juga dikasih tahu. HP saya di 0813 2055 8179. Nah, itu HP saya, Pak. Nah, nanti kalau mungkin nanti nggak kecatat bisa di info dari panitia ya, Pak Geri. Seperti itu, Pak. Bisa diulang, Pak, Ya. nomor teleponnya? Nomor HP saya Diulang. 0813 2055 8179. Itu, Pak. Di Makasih, room chat Chef. sudah kita share, Pak, di room chat. Oh, udah ada ya, nomor teleponnya udah ada ya. Oke. Jadi itulah pengalaman saya ngebantu UKM gitu. Nah, saya ada satu lagi, Pak, cerita yang unik, Pak. Jadi saya tuh bikin food truck, ada oven pizzanya. Setiap ada catering yang di rumah, saya suka pakai oven yang ada food trucknya. Satu ketika ada teman saya, Pak, dari Cirebon, Pak. Wah, teleponnya udah lama, Pak, dari tahun 2019. Chef, saya dari Cirebon. Saya mau main ya ke Bandung. Saya boleh tunggu gitu kan. Nggak datang-datang sampai pandemi COVID nggak datang-datang, Pak. Karena mungkin nggak bisa kemana-mana kan. Kemarin setahun yang lalu dia telepon saya.
Chef, jadi saya pengen beli oven. Tapi kalau bisa Chef, mobil Chef Kamal mau saya beli kata gitu. Yang ada ovennya. Saya bilang saya nggak jual. Itu buat saya. Gitu kan. Karena saya buat itu dengan kondisi keadaan dan peruntukan catering maupun event-event yang sifatnya besar dan lain-lain. Udah saya bilang mobilnya bawa aja ke Bandung. Nanti saya buatkan boxnya bisa dibuka 3 sisi, kiri, kanan, belakang dan kasih oven. Udah gitu kemarin 1 hari sebelum puasa Pak, tahun ini nih, dia beli oven dan mobilnya sudah saya bangun, kemudian dibawa ke Cirebon. Sama teman saya ditaruh di namanya Cirebon Square Block Pak, di mall. Taruhnya di mall, kebetulan UKM lagi diundang. Ditaruhnya deket pintu masuk di belakang, yang di belakangnya banyak parkir mobil. Alhamdulillah Pak, jualan di mobil box dengan 5 menu pizza, minuman 2, revenue-nya sekarang dari jam 10 pagi sampai 10 malam itu sudah tembus sekarang 350 juta Pak. Itu dari mobil. Ya dari situlah saya ngelihat, wah. Nah, udah gitu saya tanya lagi, keberuntungannya apa nih bisa sampai ramai begitu? Sebelumnya 1 bulan sebelum puasa Pizza Hut yang di sana keluar Pak. Pizza Hut di sana keluar. Kemudian yang pakai mobil ini masuk Pak. Orang-orang yang makan pizza, oh kemana ya pizza yang biasa kita makan? Oh ada pizza yang pakai mobil, ada dia beli. Ternyata komennya positif dan akhirnya sekarang jualan udah hampir 6 bulan Pak. Revenue-nya sekarang Pak, kalau kali 300 ya Pak, kali 6 bulan udah 1,8 M sekarang. Nah alhamdulillah saya bisa membantu UKM yang benar-benar mau bisnis, yang mau belajar bisnis, dan tentunya dengan arahan dari pelatihan dari kursus, dia berjualan sangat pede. Seperti itulah kurang lebih. Iya Pak Oke, Geri? Ya. siap. Terjawab ya, Bapak. Dan ini juga ada masih dari Bapak Franky, pengen nanya ini, Chef, harga makanan per porsinya itu ambil berapa persen keuntungan dari modalnya? Wah, itu bagus sekali Pak pertanyaannya, dan saya juga selalu setiap saya ngajar itu selalu sharing dengan food cost. Artinya HPP ya. Food cost-nya berapa, harga jualnya berapa, itu saya senang Pak. Karena saya selalu membuat produk itu kita hitung item per itemnya. Nah, saya ambil contoh misalkan gini, Margarita Pizza. Margarita Pizza itu terdiri dari adonan 180 gram, kemudian mozzarellanya 50 gram, tomato sausnya itu kurang lebih 50, kemudian ada kemangi, bukan kemangi sebetulnya basil Pak, mirip kemangi itu. Basil, parmesan cheese. Itu saya hitung kosnya, Margarita Pizza itu kosnya kurang lebih 13.000 Bang. Jadi adonan kurang lebih 1.200, mozzarellanya 5.000, tomato concassenya katakan tomato sausnya 1.500, kemudian ada basil itu daun hijau, kemudian basil ya mungkin basil nggak terlalu mahal lah, mungkin 200 perak itu. Parmesan cheese kurang lebih sekitar 10 gram, itu kurang lebih parmesan itu bisa 500 perak, 600 perak. Kemudian oil, saya hitung Pak, selalu kosnya di 13.000 sampai 14.000. Nah harga jualnya kalau di food truck atau di tenda itu sekarang udah tembus 45.000. Dengan asumsi tambahan dus ya Pak ya, dusnya 3.000. Ya, jadi berarti 13.000 sama 3.000, 16.000 Pak kosnya. Dengan harga jualnya 45.000. Gitu. Sangat menarik. Itu Pak Geri. Oke, terjawab ya Pak Franky, insya Allah ya. Dan ini juga eh, juga kalau mau belajar sama Chef Kamal berarti langsung ke Bandung ya Chef ya? Ya, bagusnya gini Pak. Bagusnya pas ke Bandungnya kalau mau belajar
Bapak Ibu mungkin sekalian ada keperluan liburan atau apa, nengok siapa atau mau main. Nah, jauh-jauh hari telepon saya, bisa langsung belajar, Pak. Jadi kalau belajar ke saya itu pertama kita timbang adonannya, kita timbang tepung, garam, raginya, kemudian ada airnya, ada madunya sedikit, kemudian ada oil sedikit, kita mix, kemudian baru kita bikin adonan. Jadi kita selalu ngajarinnya dari yang bahan yang mentah sampai dibakar sampai nanti ada presentasinya juga gitu. Mau tanya Seperti itu, Pak. Chef Kamal, Ya. ada pertanyaan lagi Pak. Kalau saya ke Bandung beli oven sekaligus belajar, butuh waktu berapa hari Pak? Kalau Dan saya banyaknya begini, Pak. Banyaknya itu untuk belajar itu 2 hari sampai 3 hari, Pak. oh, oke, terus untuk ovennya sendiri sebesar berapa ya? Bisa Nah, dibawa kalau pakai mobil atau ovennya itu tipenya yang paling kecil tuh 100 cm. 100 cm eksternal. 1 meter? External size tuh 1 meter. Itu 100 cm udah cukup untuk bisa di mobil, bisa di ruko atau bisa di halaman atau di apa itu cukup lah 100. Bisa bisa ada ukuran berapa aja, Chef Itu Kamal? yang 100 itu yang profesional, yang biasa dipakai oleh teman-teman UKM, Pak, yang 100. Kemudian ada Oh, yang 130 yang external hmm, size, kemudian ada yang 150. hmm. Itu panjang Nah, lebar tingginya berapa? oh Panjang dia lebar bulat. tinggi? Dia bentuknya bulat, Pak. 100 cm bulat, tingginya di Oh, 165 cm. wih, 1,6 meter. Ya, hampir-hampir setinggi saya, Pak. Hampir Wih, setinggi saya lah, itu gitu. kalau Nah, pakai mobil Innova nggak bisa ya? nggak bisa, harus harus dikirim pakai paket. Oke paket, oke, oke, oke. Paket. Jadi Baik. nanti kita paket travel atau paket ekspedisi. Misalkan Iya, Bapak iya, ada di luar kota, kita sudah iya. ada rekanan bisa kirim lewat paket. Oke, oke. Gitu, Baik, lewat paket. baik, Chef Gitu. Kamal. Ya. Terima kasih, Chef Kamal. Saya tindak Terima lanjutin kasih. nanti Chef Kamal. Nanti saya Ya, baik. WA. Ya, terima Saya kasih, Pak. kebetulan saya suka masak, Chef. Oh ya, tuh bagus banget. Kalau hobinya masak, tentunya Bapak bisa lebih mudah untuk mengadopsi apa-apa atau bahan baku atau resipi yang saya buat itu bisa cepat interaksi gitu dengan Siap, praktek. Ya, seperti itu. siap, Chef. Siap jalan-jalan ke Ya, Bandung. siap, ditunggu. Dan satu lagi, Pak, bakar pizzanya cuma 90 detik dengan Oh, temperatur 400 derajat. itu pakai gas LPG. Pakai gas, kebanyakan teman-teman sekarang pakai gas, tapi Bapak bisa masukin kayu rambutan sepotong ke dalam, Pak. Oke. Oh, iya pakai Jadi kayu ya. wanginya ada smoke-smoke-nya gitu, Pak. Iya betul, 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 betul. Nah, dan kayu Baik. rambutan itu, saya pakai rambutan di Bandung, tapi mungkin di daerah Bapak ada kayu Hmm, mangga, boleh, ada hmm, kayu apel kalau di Malang, atau kayu kopi itu boleh. Itu adalah hmm, otentik dari oven pizza dan otentik dari pizza yang kita jual, Pak. hmm. Kalau Dan di Italia menariknya di kan, situ. kalau di Italia kagak Ya. ada rambutan, Pak. Yang ada kan, Yang di kalau Itali biasanya kayunya yang lain, Pak. Cuman sekarang kan nggak mungkin bisa pakai kayu lagi kalau di luar negeri kan udah ada ya. peraturan, Pak. Mungkin di sistemnya Oh, pakai itu, Pak. Kayu-kayu yang sudah dihaluskan, kemudian di saudas. kayu apel ya, kayu apel saudas itu, Pak. Betul. Ya, ya, Saudas, ya, Pak. saudas. Kayu yang Oke, oke, dipres. oke. Nah, Ya, kayu ya, yang ya. dipres atau misalkan dari eh, Oh, pakai arang. arang Lebih, mungkin bisa, Pak. Arang juga karena bisa. kan kalau arang itu kan asapnya sedikit, Chef. Ya, ya betul. Ya, asap sedikit betul. Nanti dikombain aja, Pak. Jadi kalau misalkan di Oke. daerah Bapak arangnya murah dan banyak, Hmm. bisa pakai arang. Misalkan Ya, kayunya Chef. agak mahal, di mix aja, Pak. Di mix aja. Baik. Karena Ya. harus ada api yang menjilatnya, Pak. Ada yang flame-nya gitu. Oh, Harus oke, ada oke, oke, flame-nya. oke. Gitu. Oke. Oh, oke, Ya, oke, oke, oke. ya, ya. Oke, Chef. Seperti itu. Siap. Siap, siap, siap. Terima kasih, Wah, Pak. Terima kasih. sama-sama, Chef. Terima kasih, Chef. Ya.
Oke, Bapak Ibu, Chef, ada juga nih yang nanya harganya, Chef. Harga Oke. ovennya berapa? Oke, jadi untuk jadi sebenarnya gini. Nah, kenapa saya semangat sekali membuat konsep ini? Karena boleh dibilang oven pizza itu beratnya yang 100 kilo yang tadi 100 cm itu beratnya bisa 500 kilo, Pak. Nah, yang kedua itu yang 1,30 m itu beratnya bisa sampai 800 sampai 900 kilo. Nah, kalau yang 1,5 m itu bisa 1,2 ton lah gitu. Nah, semakin berat semakin bagus supaya ketahanannya itu bisa long life, bisa tahan lama. Nah, saya kemarin dapat informasi dari teman-teman yang belajar ke saya. Kebetulan ada beberapa teman dari Amerika yang datang ke Bandung untuk belajar pizza juga. Orang Indonesia tapi warga negara Amerika. Dia belajar bagaimana bikin pizza Itali. Bakarnya 90 detik, panasnya 400 derajat. Nah, kemudian juga ada teman juga kemarin dari Australia. Itu dia orang Indonesia juga tapi warga negara sana. Kemudian dia suka ngelihat saya dan akhirnya dia mampir, Pak, untuk belajar. Nah, saya dapat informasi dari Amerika, Pak. Jadi oven yang saya tadi sebutkan itu, kalau di Amerika itu harganya hampir 60.000 dolar, Pak. Kurang lebih hampir 900 juta. Kemudian yang di Australia juga bilang, chef di sana itu harganya kayaknya hampir mendekati 1 miliar kata gitu kan. Wah, yang benar saya bilang itu. Kok mahal sekali gitu. Ya karena mereka didatangkan dari Itali. Nah, dari situlah mulai, Pak, saya semangat bikin pizza ini dengan material yang nyaris mirip dengan Itali. Dan akhirnya saya putuskan oven yang tadi 100 cm itu harganya itu di 50 juta termasuk pelatihan. Kalau yang 1,30 m itu di 60 juta termasuk pelatihan 3 hari. Yang 150 yang besar lagi itu bisa pakai 100% kayu, Pak. Itu harganya di 70 juta. Jadi 50, 60, 70. Dan termasuk pelatihan. Kemudian saya kasih komplimen seroknya, Pak. Atau spatulanya. Jadi ada spatula yang buat ngelontarnya, ada yang turningnya, kemudian itu termasuk standarnya juga. Jadi artinya ada kakinya lah untuk naruh spatulanya biar nggak berceceran. Jadi including dengan alatnya pendukung, termasuk pelatihan, gitu Pak. Ya, pokoknya itu sudah langsung bisa buat, sudah langsung bisa jalan ya, Chef. Langsung bisa Bukan jalan terus. Pak, langsung bisa. Nah, ada satu lagi info Pak, yang sangat menarik dan membuat saya senang hati Pak. Jadi anak saya yang paling besar yaitu Nakita perempuan, dia udah punya anak 2, jadi saya udah jadi kakek Pak, jadi cucu saya 2. Kemudian dia pindah ke Jakarta Pak, tinggalnya sekarang di Cirende, Jakarta Selatan Pak. Nah udah gitu dia nyeletuk, chef, Pak katanya di sini belum ada pizza tungku nih, kata gitu. Ya udah kamu jualan aja deh. Tapi ini saya punya anak 2 nih, susah ninggalin. Udah di rumah aja. Akhirnya cek ombak Pak, jualannya di rumah. Karena dia di komplek, dia pakai GoFood sama Grab, namanya Amo Pizzeria Pak. Jadi kalau diketik tuh ada Amo Pizzeria, itu anak saya. Dia jualannya pakai online Pak. Jadi bukanya jam 10 sampai 10 malam, dia di online. Dia jualnya sekarang keren Pak. Dia jualnya harganya sekarang karena dipotong 30% Pak. Sekarang jualannya mulainya dari 90.000 Pak. Saya bilang mahal amat, saya bilang itu. Oh ternyata di Gojek itu dipotongnya hampir 27%, hampir 30%. Jadi jualnya 90 karena nanti ada potongan 30%. Ternyata yang ordernya kalau Sabtu Minggu lah. Sekali order tuh ada yang 5 Pak, ada yang 4, ada yang 3. Kalau hari biasa ya ada order 1, 2, 1, 2 kayak gitu. Tapi udah Sabtu Minggu itu yang order bisa 4 loyang, 5 loyang. Dan yang mengerjakannya adalah anak saya sendiri Pak. Jadi pembantunya ngurusin anaknya ya. Jadi cucu saya ditungguin sama pembantu, suaminya kerja, di rumah dia bikin pizza Pak. Dengan cara online. Nah, disinilah Pak saya ambil kesimpulan
cek ombak, saya bilang gitu. Kenapa? Online aja yang mahal ada yang beli. Gimana kalau kita jualnya 60.000 dengan konsep offline? Berarti yang beli akan lebih banyak lagi. Seperti itu tuh Pak, konsepnya Pak. Ya Pak Geri. Oke, Ya itu Pak. Chef. Iya, Pak. Ya, Ya. silakan. Untuk bahan-bahannya itu mudah didapatkan, maksudnya untuk bahan-bahan yang dimasak itu loh, Chef. Oh ya, jadi gini. Saya ngambil dua kesimpulan, Pak, dalam bahan baku masakan yang bisa membuat bisnis ini berjalan terus. Saya alhamdulillah, saya sendiri ini udah usaha dari tahun 97, Pak. Jadi berarti saya udah hampir 27 tahun lah Wih, usaha mantap. sendiri itu. Ya, 27 tahun berarti dari krisis, Pak. Dari krisis kan? Krisis berarti kan Iya, 98, Pak ya. Nah, saya udah mulai jualan iya. tuh, 97 udah ada yang beli. Nah, yang belinya juga lucu. Tahu dari mana saya bilang nama saya? Ada kasih tahu chef teman-teman kata gitu. Saya mau beli tiramisu. Ya udah, saya bilangin waktu itu, Pak, saya belum ada dusnya. Saya nggak makan dus, Pak. Saya pakai pirek aja deh katanya belinya. Nggak usah pakai dus gitu kan. Akhirnya alhamdulillah saya ada tamu. Nah, jadi gini Pak, kalau bisnis pengen bagus Pak, nomor satu adalah bisnis yang menggunakan bahan baku tepung. Kenapa? Karena tepung di Indonesia masih murah. Contoh saya beli tepung Sriboga 25 kilo Pak. Pakai cakra kembar. Itu satu karung 25 kilo tuh harganya 228.000 Pak. Per 25 kilo. Berarti nggak nyampe 10.000. Ya kan? Nah sementara kalau kita hitung kosnya 1 kilo adalah 9.000, ya mungkin 9.600, itu bisa jadi adonan 9 biji Pak. Jadi adonan itu 9 biji dengan tepung yang harganya tadi 9.000 sekian. Itu bisa jadi 6, jadi 9 adonan. Berarti dengan kita kasih yeast sedikit, garam sedikit, bisalah kos itu cuman 1.100 atau 1.200. Nah, tepung Bogasari ini sekarang sudah tersebar dari mulai Aceh udah ada Pak, dari Padang, kemudian Jawa Barat dan lain-lain, termasuk Kalimantan, termasuk daerah Bali itu distribusinya udah cukup bagus. Kenapa? Karena semua jajanan-jajanan yang katakanlah bakwan atau cireng aja atau apalah apa namanya bala-bala gitu. Kalau sebutnya bakwan tapi kita sebutnya bala-bala, itu kan menggunakan tepung, Pak. Nah, jadi yang menggunakan tepung itu ada potensi usahanya bisa jadi lebih dinamis dan lebih berkembang. Satu lagi bahan bakunya adalah ayam, Pak. Ayam itu paling murah. Sekarang ayam itu file saya beli 1 kilo itu 42 sampai 44.000. Saya buat smoke chicken, Pak, untuk temennya pizza smoke chicken, Pak. Wah itu banyak yang suka karena ada bau asapnya itu Pak ya. Ada bau smoke lah kalau kata orang bule itu smoke-nya dapat. Jadi bahan bakunya cukup mudah dan cukup murah gitu Pak. Gitu seperti itu Pak Franky. Oke, Chef Ya, Amal. ya. Oke, terima kasih Pak Franky. Bagi Bapak Ibu yang ingin juga sharing, silakan diaktifkan kameranya, raise hand boleh, atau silakan diaktifkan suaranya, di-unmute mic-nya. Sambil menunggu yang lain, Chef, ada yang pengen lihat foto ovennya kayak di gimana ya? Kalau mau lihat Ovennya foto. ya? Mau lihat ovennya? Ah gini, kalau di HP aja. Dari mana? HP aja. Nah ini Pak. Nah ini ovennya lucu Pak. Ovennya bentuknya dom setengah lingkaran. Kemudian eh, kemudian bentuknya warnanya ada yang merah Pak, ada yang hijau, pakai mozaik atasnya Pak. Mm-mm. Nah, jadi ini fotonya seperti inilah kalau saya lihat di video nih. Atau ada di foto sini nggak? Nah ini video ini. Eh, hah? Coba Pak, ini nih coba sebentar saya pergi Pak ini. Nah ini ada videonya Pak. Saya suka bikin video. Oke ini. Nih, lihat nggak?
Dari ovennya Pak. Nah ini nih ada kayunya Pak di dalam. Nah ada kayunya. Nah itu satu oven saya. Nah ini adalah benchmark saya Pak. Nah ini tempat kafe saya yang baru. Nah satu lagi ada pengasapan. Ini ada ikan, daging ayam di sini Pak. Nah nanti kita kirim lah. Nanti kita kirim ya. Nggak ada di Ya. YouTube. Kalau di YouTube kita ada juga. Kita lagi demo pizza Pak. Ya tempat pizza kita ada di YouTube kan. Nah kita demo pizza. Nah coba. Nah kita kirim juga ya ke sini ke Ibu Dia. Jadi fotonya kita kirim ke Ibu Dia. Nanti kita kirim Saya juga. juga, Chief. Ya, nanti kirim juga ke Bapak juga. Nah, Ibu Dia, ya itu. Nah, kirim situ termasuk oven pizzanya. Oke, termasuk saya waktu ngebakar pizza 400 derajat dengan kayu 100% itu bisa 1 menit, Pak. Itu ada di Danang coba. Kirim dari Danang. Danang. Ya. Oke, nanti kita kirim semuanya, Pak. Jadi, saya ada beberapa eh, video saya yang membuat pizza ini ada yang pakai gas 100% Pak, ada yang pakai gas dan kayu, kemudian satu lagi saya pakai 100% menggunakan kayu Pak. Nah itu menarik untuk dijadikan konten atau menarik untuk dijadikan satu konsep authentic food Pak. Nah kenapa sih bilang saya authentic? Karena memang ini masih menggunakan oven bata api, bawahnya lava stone, kemudian ada kayunya dan bisa matang dalam waktu 1,5 menit 400 derajat. Nah ini konsepnya lah seperti ini. Nah ini ada video yang saya kirim ke Budia, kemudian ovennya juga kirim, oven videonya. Coba ketik Oke, coba Danang. kita share Coba screen Danang dulu deh. Nah, ada video, nah Danang. Bentar. Media. Nah, media buka. Nah, nah ini. Nah ini. 1 menit. Oke, kirim. Bisa di videoin Pak? Dikeluarin dari situ? Coba kita share screen dulu. Ya. Nah, ini terlihat? Nah ini dia. Ya, terlihat Pak. Bagus. Ada lagunya Pak. Ya. Nah, ini kayunya Pak. Oke. Kita bakar di oven ini 400 derajat, 90 detik matang. Nah, ini tempat saya, tempat duduknya di dalam, ada di luar juga buat ngerokok. Nah, ini sambil sekalian saya bikin asap ini, Bu. Pak, ada smoke salmon. Saya diasap dengan temperatur yang sangat rendah, cuman pakai asap saja, itu bisa matang. Nah, ini oven saya nih. Nah, kurang lebih kayak gini, Pak. Jadi saya taruh di depan supaya orang bisa ngelihat dan supaya orang bisa mencoba. Ya, semakin banyak yang mencoba, semakin dia balik lagi dan semakin dia juga memberitahu ke teman-temannya. Ayo kita mampir ke Chef Kamal tuh ada pizza Itali dengan menggunakan tungku pizza. Ya, nah ini juga salah satu gimmick saya. Saya asap di depan kafe. Tamu-tamu pada nanya, ini apa Chef? Ini smoke salmon, saya bilang gitu. Jadi salmonnya tuh ya matangnya diasap ya. Nah ini oven saya seperti ini. Jadi sangat sangat menarik untuk dijadikan konten, Pak. Sangat menarik untuk dijadikan cerita. Dan ini juga bisa mendatangkan teman-teman yang punya anak TK, SD, SMP, SMA, sampai yang kuliah tuh belajar pizza di tempat saya, Pak. Jadi rame. Ya seperti itu. Ya, Oke. ya udah Jadi cukup ya. kalau dilihat juga ini menjadikan customer punya experience tersendiri ya, Pak Kamal Betul. ya. Betul. Jadi setiap tamu itu selalu pizzanya tuh difoto dulu, divideoin, dikirim ke teman-temannya, Pak. Itu sudah Dan gitu jadi temennya di mana? promosi gratis juga. Gratis, betul Pak. Iya. Berarti gratis gitu. Nah, jadi saya senang Pak. Jadi saya sekarang punya cara untuk menyenangkan tamu. Satu, ketika tamu senang, ketika tamu bahagia gara-gara makanan saya jadi banyak saudara. Kemudian teman-teman yang komennya bagus itu selalu ngajak teman-temannya lagi datang ke tempat saya Pak.
Seperti itu. Chef, sudah ada usaha pizza di Rio Pekanbaru belum dari Pak Mangisar Manik nih? Yang di Pekanbaru udah ada Nah, belum? saya pernah dihubungin sama satu kafe, Pak, dekat pantai kalau nggak salah. Itu pernah beli oven saya, tapi itu di kafe, Pak. Itu di kafe, namanya siapa waktu itu ya? Pak Pak Joshua apa siapa ya? Jadi dia itu punya punya di daerah Padang, Pak. Tapi dia tuh kalau nggak salah dekat pantai. Katanya banyak orang turis juga yang ke situ, Pak. Orang-orang asing juga banyak yang ke situ. Nah, dia beli tapi untuk di dalam kafe, Pak. Nggak kelihatan di depan. Dia posisi di dalam kafe. Saya lihat sampai sekarang dia baik-baik aja jalan. Dia udah beli oven dari tahun, ya mungkin udah 4 tahun lah, Pak, beli oven dari saya, Pak. Pas setelah pandemi itu dia beli oven untuk menambahkan menu, Pak. Gitu. Nah, saya sedikit cerita, Pak. Kenapa pizza ini bisa menaikkan pamor restoran? Jadi saya ambil kesimpulannya gini, Pak. Jadi ketika pizza di order satu, dimakan berempat, terus dibilang komen tamunya enak, Pak. Tapi karena dibagi empat, tetap masih lapar, main course-nya tetap di order. Ada yang makan steak, ada yang makan nasi goreng, mungkin ada pasta, kemudian ada makan lasanya. Kalau minuman udah pasti empat, Pak. Minuman empat pastilah. Tapi kalau pizzanya enak, ada kemungkinan bukan 4 cup yang diminum, Pak. Bisa nambah, karena habis kan, karena asin itu kan selalu ada minum. Nah, setelah itu kita tawarkan untuk take away, Pak. Ada take away nih, boleh nggak? Saya bantu untuk kita bungkusin untuk dibawa ke rumah, boleh gitu, Pak. Jadi yang tadinya gara-gara pizza, main course laku, kemudian kopinya laku sampai 4 gelas di situ karena 4 orang. Kemudian yang take away-nya 2 orang, minta dua, dua sama satu buat keluarganya. Ya udah, akhirnya revenue-nya yang tadi katakanlah pizza itu katakan 60.000 karena dia beli main course, beli take away, beli minumannya sampai 6 gelas, akhirnya total-total udah mendekati 1 juta juga satu satu meja gitu, Pak. Seperti itu. Itu, Pak, infonya, Pak. Oke, Masya Allah. Silakan Bapak Ibu. Wah, makin kesini makin seru aja nih pembahasan Ya, kita. senang ya. Pekanbaru nggak ada pantai Pak, mungkin di Kota Padang, mungkin di Kota Oh, di Kota Padang. Padang, ya Padang, ya, ya Padangnya, Pak, dekat pantai itu ada teman saya memang dia punya dekat pantai berarti di Padangnya ya, bukan Pekanbaru ya. Tapi kan deketan Sumatera kali ya. Mungkin nanti saya sharing tuh namanya siapa. Siapa tahu bisa jadi referensi kalau dari teman-teman dari Padang pengen lihat pizza saya ada di Padang. Tapi itu baru satu, Pak. Baru satu Hmm. tempat gitu. Sementara kan kalau kopi itu udah di mana-mana ya, Pak ya. Kopi di Iya, mana-mana. Tapi kopi kalau udah pizza itu udah baru satu menjamur, tempat. udah Ya, menjamur Pak. menjamur ya. Susah, Pak. Jadi kalau kopi menurut saya gini, Pak. Kan mesin yang sedang itu kan cuman bisanya mencetak 50 gelas misalkan espresso. Jadi sebenarnya cuman bisa mesin kopi itu 50 gelas gitu. Kalau 50 gelas kali let's say 20.000 kan itu baru 1 juta, Pak ya. Ya, Sementara Hmm. kalau pizza kan 50 kan, 50.000. Kalau kita misalkan bisa 10 jam itu laku 100 loyak, itu udah 5 juta, Pak. Iya. Nah itu, jadi yang penting tadi yang saya cerita dari awal, masukin sosial media. Gitu, Pak. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan memberi pendapat, silakan. Aktifkan mau tanya kameranya. tanya lagi, Chef, Ya, Silakan baik. Pak. Ya, Pak untuk Franky. yang 100 cm tadi, itu tungkunya berarti ada dua ya? Semua tungku atau ada dua atau kalau yang lebih besar ada tiga atau bagaimana? Ya ukurannya ada 3, Pak. Jadi yang paling kecil itu eksternal size-nya 1 meter. Yang kedua Ya, 130. Yang ketiga itu yang paling besar yang biasa saya produksi 150. Nah, itu berapa berapa tungku untuk bisa masak untuk masukkan pizza? nah, kalau misalkan yang tadi saya sebutin yang paling kecil aja, Pak, itu 100 cm. Itu kalau yang saya buat ini kan medium, Pak. 25 cm bulat. Itu bisa Hmm. masuk 3 loyang. 3 loyang. Hmm. Jadi 3 loyang Satu itu pintu atau dua pintu? satu pintu, satu pintu. Jadi satu pintu dengan lubang di dalamnya itu berarti internal size-nya itu 75 cm. Jadi kalau saya bikin yang Hmm. 25 cm bisa masuk 3, Pak. Bisa masuk 3 gitu. Nah, Hmm. potensi Hmm. bisnis dengan menggunakan oven 100 cm itu kalau
non-stop seperti kondisi rame gitu ya, itu 1 Hmm. jam itu bisa 75 lah. 75 loyang, Pak. 1 jam. Karena cuma sebentar ya masaknya. Sebentar, cuma 1,5 menit, Pak. Matang. Hmm. Gitu. Iya, iya. Seperti itu, Pak. Mantap. Mantap, Chef. Ya, menarik, Pak. Karena pertama satu lah. Yang kedua adalah, itu kan kita karakteristik opennya seperti itu. Nah, yang kedua itu, saya punya resep. Sekarang saya sudah upgrade, Pak. Jadi, Hmm. resep itu saya buat dulu biang atau prido dulu. Jadi biang itu saya simpan 1 malam di kulkas. Setelah biang 24 jam, baru hari keduanya kita bikin adonan pizza. Kemudian kita buletin, taruh di kontainer. Kemudian besoknya hari ketiga saya bakar. Nah, akibatnya apa? Kita buat biang dulu atau prido dulu. Jadi ketika pizza ini kita makan, dicerna di dalam perutnya, dia bisa langsung, Pak, dicerna. Karena tidak ada bahan pengembang yang banyak, kita cuma 1 kilo itu cuma 1 gram yeastnya. Kalau roti manis kan bisa 20 gram, Pak, yeastnya kan, atau ragi lah kalau kita sebut. Kita tidak bahan pengawet, tidak ada. Bahan pengempuk tidak ada. Kita cuma at least 4 bahan, tepung, air, garam, ragi 1 gram dari 1 kilo. Cuman itu doang. Nah, tapi kalau pengen rich, saya tambahin madu 25 gram gitu, Pak. Supaya rich lah sedikit. Dan itu membuat pizza ini bisa masuk ke kategori healthy food, Pak. Nah, kenapa? Karena saya tadi biarkan dulu. Jadi glutennya udah kita breakdown, Pak. Jadi glutennya kita udah turun-turunin sehingga pizza yang kita makan itu less gluten gitu, Pak. Kalau dimasak nggak ngaruh. Kalau dimasak Kenapa, Pak? nggak ngaruh untuk. Kalau dimasak nanti nggak pengaruh untuk ini berkembang ini semakin renyah atau semakin Oh, jadi berkembang gini. bisa tebel. Oke. Resultnya pizza ini pertama ketika saya rollnya pakai tangan, Pak. Pakai tangan, kemudian tarik, kemudian kasih topping keju, kemudian ada tomato, kemudian ada smoked chicken, ada jamur kancing, ada bawang bombay atau paprika merah sama basil, kemudian kasih sedikit merica, kemudian kita bakar, dia langsung fluffy, Pak. Jadi ngembang dia, pinggirnya tuh ngembang, sehingga adonan tuh ringan. Jadi ada kemungkinan 1 orang itu bisa ngabisin 1 loyang, Pak. Karena dia ringan. Nah, jadi cuma bisa 1 loyang. Seperti yang dilakukan di orang Italia itu kan kalau beli pizza pasti 1 loyang 1 orang. Nah, itu membuat orang itu ketagihan setelah makan 1 bite itu, 1 slice gitu. Dia coba lagi sampai begitu, Pak. Beda dengan kita beli. Kalau kita beli pizza yang lain kan tebal, Pak ya. Begitu makan 1, aduh, rasanya udah kenyang nih gitu kan, seperti itu, Pak. Tapi kalau pizza ini enggak, Pak. Dia ringan. Ya, beda, Pak. Kalau Pizza Hut itu kayak makan roti tepung aja. Roti, Tapi betul, Pak. Ya, betul. Betul, kalau Pak. yang ini kan memang benar-benar pizza dibakar ya kan. Dibakar, Pakai Pak, dengan tungku. temperatur tinggi dan dibakarnya hanya 1,5 menit matang. Itu. Oke. Siap. Ini aku ada izin share juga, Chef, ada video pembuatan ini nih, pembuatan untuk pizzanya. Oh ya, ya. Share Boleh, ya, boleh. Chef, ya. Ya, ya. Ini yang mana nih? Nah, yang ini. Ah ya, ini tempat saya. Ini pakai tangan. Nah, dia sangat lembut, ya. Dipres aja udah langsung lebar, Pak. Karena dia udah hari ketiga ini berarti. Nah, ditarik juga langsung lebar dia. Jadi dia nggak ngelawan. Ya, jadi sangat lempar sedikit, Pak. Nah, itu marketing, Pak. Lempar dikit. Jatuh ntar. Kalau jatuh udah bikin lagi. Nih tomatnya, Pak. Nah, ini margarita, Pak. Ini yang costnya 13.000. Iya, iya, iya. Ini costnya 13.000, Pak. Nah, itu bawang putih juga ya? ya kalau ini enggak, ini cuman keju. Nanti terakhir baru kasih yang hijau.
Terakhir pakai Bawang bombay. basil, Bawang bombay. basil aja, basil. Bawang bombay kalau mau pakai boleh, tapi ini enggak. Parmesan, keju, sama tomat aja. Nah kalau Bapak Ibu mau coba pizza, mending margarita Pak. Jadi ketahuan adonannya enak atau enggak ketahuan. Iya, iya, iya. Nah ini kayunya 100% Pak. Jadi kayunya kayu rambutan 100% dengan panas lantai 400 derajat. Si kayunya akan menyala terus. Itu asapnya kemana ya, Pak? Langsung ke atas, Jadi. ada corongnya. Ini keluar, masuk lagi ke dalam Pak. Ini ada keluar Berarti- Pak. Terus di situ ada lubang depannya tuh. Dia langsung ke Ya, atas. Berarti itu ovennya sama corongnya juga tuh nanti kemana? Ya corongnya kita kasih 1 meter Pak. Untuk yang kita beli itu selalu dikasih corong 1 meter. Karena kan kalau pakai gas nggak usah terlalu banyak corong sampai ke atas. Tapi kalau saya terpaksa pakai corong panjang karena tetangga kiri kanan Pak. Ya, tapi ini kayaknya nggak pakai gas ya, Chef. Ini Chef Ini nggak pakai ini gas, kayu ini. tanpa gas. Ini 100% dia menggunakan kayu. 52 detik, 53 detik, 55 detik Pak matang Pak, lihat. Iya. Itu Nah, ada 55 detik matang, kemudian kasih basil sedikit, yang hijau-hijau itu basil Pak. Nah ini margareta. Nah ini biasanya kalau orang bule makannya ini Pak, margareta biar nyobain adonan. Setelah adonannya enak, baru dia ngorder yang pakai ayam, yang pakai salmon, yang pakai daging gitu Pak. Seperti itu. Menarik, Margareta Pak. itu sausnya ya. Margareta itu tip. Jadi sebetulnya Margareta itu adalah queen atau ratu dari Italia tahun 1800. Dia minta sorry. makanan ke chef, kemudian dikasihlah Margareta pizza dengan warna merah, putih, hijau, Pak. Oh, maksudnya Itu itu. ceritanya. Itu sausnya pakai saus apa? Del Tomat Monte saus, Pak. atau? Tomat sausnya kita pakai tomat yang fresh bisa, Pak. Kita blender, kita masak. Nah, kita diajarin juga semua, Pak. Jadi adonan diajarin, tomatnya diajarin, cara ngerolnya juga diajarin, Pak. Makanya Iya, kalau iya, iya. belajar pizza, saya saranin anaknya bawa, karyawannya bawa, Pak. Udah juara Siap. itu. Gitu. Iya, iya. Nah, ini bakarnya satu menit kurang. Nah, tapi saya nyaranin jangan 1 menit, 1,5 menit aja. Karena kalau 1 menit kan perlu keahlian, Pak. Perlu keahlian. Ya kalau ini kan saya udah biasa gitu. Tapi kalau anak-anak yang baru saya saranin bakarnya 1,5 menit 400 derajat. Biar nggak keburu-buru, Pak. Iya, gosong Biar deh. nggak keburu-buru. Kalau nggak gosong, kalau nggak bawahnya masih mentah, Pak. Iya. Ya, karena apinya kan sebetulnya dari pinggir, Pak. Cuman dia mutar ke bata, bawahnya lava stone, Pak. Jadi panasnya memang berdasarkan ruangan gitu. Iya. Nah, lihat. Ini 27 detik udah begini, Pak. Udah ngembang banget. Nah, dia Itu 30 detik. Yo. masukin kayunya dari depan juga ya, Chef? Ya, dari pertama kita taruh tengah dulu, Pak. Tengah, setelah lantainya panas baru kita geser, Pak, ke dalam. Iya. Gitu caranya. Nah, ini Iya, 55 detik, Pak. 50 detik tuh berarti harus benar-benar belajar dulu. Tapi kalau yang benar tuh maksimal 1,5 menit sampai 2 menit masih bisa. Tuh, 55 detik udah kayak gini, Pak. Nah, ini pinggirannya kata orang Italia namanya cornicione, Pak. Nah, pinggiran ini yang ngegelembung itu namanya cornicione kata orang Italia. Nggak ada seperti isi itu. kalau itu. Kalau di ini kan diisi keju. Ya itu bisa. Kalau apa. mau diisi gampang. Nanti kita bisa roll lebih panjang, kasih keju, Pak, kemudian diputar kayak gitu. Nah, ini ngerol ini harus 20 detik, Pak. Kalau udah biasa kita 20 detik. Ngerolnya ini. Kalau sudah biasa. Jadi 1 menit itu biasanya kalau udah ahli bisa 6 loyang, Pak, ngerolnya, Pak. Iya. Ya memang harus Itu dilatih lah. kalau di Harus dilatih. Jawa Timur di hotel di Batu Amarta Hills itu ada seperti ini. Amarta, Pak ya? Ya, Amarta Hill. iya di hotel. Di Hotel Bintang 4 kalau nggak salah ya, Pak ya? Bu, Iya betul. Pak, itu di batunya ke atas kan? Iya betul. Nah, itu dari saya, Pak. Oh, Amarta Hill tuh kebetulan chefnya waktu iya, itu Pak Rahmat, orang Bandung. iya, iya, Dia iya, bilang iya, sama ownernya, kalau nggak salah kesananya lagi ada Hotel Bintang 5 lagi tuh, apa tuh di atasnya tuh? iya, iya, Buat iya, teman iya. saya. Nah, ke Amarta Hill itu saya masuk, kemudian taruh di lantai atas, Pak ya, rooftop. Betul. Saya makan di situ. Waduh, Wah, mantap pizza saya. pizza segini mahal banget saya bilang. Iya, mahal banget padahal kosnya tadi Pak 13.000.
soalnya ini memang benar-benar rasa Italiano Iya, ini. jadi ovennya taruh di atas. Itu saya naikin ke atas itu Iya, Pak. Saya pakai tangga. Itu naikinnya 2 hari 2 malam Pak. iya, 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 Karena iya. berat tadi nggak ada lift barang Pak. Lift barang nggak ada, Oh, kren juga nggak ada. Jadi lift itu iya, sampai ke lantai 2. Nah iya. Tapi begitu saya asik. lihat kondisinya, tapi asik Pak. Saya naikin pakai triplek, Hmm. diderek pakai itu Pak, takel gitu. Oh, dari Bapak Takelnya itu udah ya? naik, takel kedua lagi, naik lagi, naik lagi. 2 hari Pak di situ saya nginep Pak. Tapi Tapi asik seneng di lah, situ, Pak. Senang, asik-asik senang, gitu. senang. Kalau di Malang Pak, Makan. bagusnya pakai kayu Malang Pak. Kayu Enak, apa Pak. namanya? Kayu Apel, ap, apel ya, apel. kayu apel, apel, Ya, apel. ya. Ya. Wah itu keren banget Pak. Tapi Sip. kayaknya baru di situ, baru di Amarta Hills yang Iya punya baru itu dia kayaknya. Amarta Hill doang, yang lain belum ada, Belum belum ada ada. Pak. Hmm. Siap, siap, chef. Ya, makasih Ternyata banyak. dari di sini chefnya ini. Ada di Malang. Ya, ada manfaatnya nih kita webinar seperti Ya, ini. kita Bisa senang Pak ketemu. bisa sharing dan Terima kasih. mudah-mudahan dari hasil sharing ini tumbuh semangat atau tumbuh Siap, satu nyali atau keberanian untuk ngegebrak buka usaha Pak. Itu paling penting Pak. siap, siap, Itu. chef. Ya, terima Terima kasih. kasih, chef. Ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, waktu kita hanya tersisa beberapa menit lagi. Saya yakin Ya, ini banyak yang nggak puas ini nih. Nah, nomor teleponnya sudah dicantumkan. Nah, Pak Manggisar udah ya. izin Pak, nanti mau di call habis seminar. Siap-siap diserang saya Kamal ya. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Jadi saya nyaranin kenapa kenapa Bapak Ibu saya ceritain usaha ini. Mudah-mudahan usaha ini bisa berjalan dan bisa diwariskan kepada anak, Pak. Itu yang Ya. harapan saya. Makanya anak saya sekarang bikin pizza, bikin sendiri dari mulai adonan sampai ngerol sampai bakar. Saya seneng banget, Pak. Hmm. Dulu waktu di Bandung, dia cuma nyuruh-nyuruh karyawan aja waktu usaha di Bandung, Pak. Oh, kamu bikin pizza, bikin pizza. Saya bilang kalau kamu nyuruh terus kapan bisanya, saya bilang gitu kan. Sekarang di rumah dia pengen usaha di Jakarta Selatan, Pak, Cirende. Malah ngerol sendiri, bakar sendiri, bungkus sendiri. Itu keren banget, Pak. Itu. Siap. Insya Allah. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, semakin seru nih. Cukup. Memang kalau sharing seperti ini memang tidak cukup, wah hanya waktu 1 jam 2 Ya, jam saja betul. ya Pak ya. Betul, Harus betul, Pak. duduk sambil ngopi, makan pizza, udah. Nah, itu penting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, waktu kita hanya tinggal beberapa menit saja. Untuk itu, boleh untuk sesi terakhir ini, Chef, boleh dikasih statement apa, closing statement dulu dari Chef Kamal untuk kemudian Ya. bisa jadi semangat bagi Bapak Ibu peserta. Silakan, Chef. Ya, baik. Nomor satu, ketika Bapak Ibu senang kuliner gitu ya, senang makan, senang senang nyoba makanan dan di mana-mana Bapak suka makan. Nah, dari situ sebetulnya Bapak sudah senang dengan kuliner, ya. Karena kuliner itu ada 5 sesi kan untuk makan kita tuh. Pertama breakfast, kemudian coffee break pagi, makan siang, coffee break sore, kemudian makan malam. Dan bisnis itu tidak semuanya harus kita jagain, Pak. Udah aja kita malam aja, dinner. Jam 5 sampai jam 9 atau jam 4 sampai jam 8 malam, tapi harus ditungguin sama karyawan juga, Pak. Kenapa? Kalau kita ada karyawan, bukanya bisa tertib, Pak. Jadi kita buka itu misalkan jam 4 sore, pasti jam 4 sore buka. Jadi kita sebagai owner, sebagai yang punya, hanya bisa membantu atau memantau saja supaya ini berjalan. Nah, keuntungannya apa? Bapak Ibu masih bisa main sama cucu, bisa nganter anak kalau masih ada yang memang masih sekolah atau kuliah. Kemudian kita juga masih bisa nganter orang tua ke rumah sakit. Kita bisa nganter, bisa nengok saudara. Tapi begitu jam 4 sore treng, kita bisnis jam 4 sampai jam 8 malam menurut saya sudah cukup. Dan revenue-nya bisa dimaksimalkan walaupun hanya 4 jam. Berarti kita ngambil sesi makan malam. Nah, alangkah baiknya kalau Bapak sudah yakin mau usaha, alangkah baiknya Bapak Ibu kursus lagi aja. Nggak usah sekolah di perhotelan kayak saya lagi. Kursus lagi, belajar intens 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian pas pulang dicoba,
Kemudian setelah dicoba, langsung dipraktekkan, diobrolin sama saudara, sama anak, sama siapa. Kalau anaknya bilang enak banget Pak, berarti makanan kita udah aman. Gitu. Saya juga seperti itu. Kalau makanan kita udah dibilang sama anak cocok, itu biasanya benar Pak, karena anak kita gak bisa bohong. Tapi kalau temen bilangnya, wah makanannya enak banget, ya buat nyenengin doang Pak. Enak banget itu enak. Tapi kalau anak kita dikasih terus habis, berarti nanti tanda-tandanya nih cocok banget nih. Karena kalau anak kita dibilang nggak enak tuh, langsung dia bilang nggak enak, gak dimakan Pak. Kalau anak kita tuh berani seperti itu. Nah, kemudian setelah kursus itu, harapannya Bapak Ibu sudah punya mental yang kuat, kemudian PD yang paling penting. PD itu penting banget gitu. Nah, saya setiap jualan tuh selalu PD, Pak. Kenapa? Karena saya merasa sudah paham dengan produk yang mau saya jual. Nah, setelah PD, kemudian nyalinya kita siap, udah kita buka. Nah, jangan lupa tamu sekali-kali diajak ngobrol, Pak. Gimana makanannya? Kemudian anak-anak selalu bilang, terima kasih. Seperti itulah. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi daya tarik. Oh, ternyata di sini selain makanannya enak, karyawannya sopan-sopan, ownernya juga suka nyapa kita. Ya walaupun nggak usah semuanya disapa, Pak. Hanya beberapa lah gitu kan. Nah, ini akan membuat perusahaan kita akan jadi lebih bagus, perusahaan kita akan jadi lebih kuat, dan orang tamu-tamu itu setelah melihat kita akan sayang kepada produk kita. Jadi akan balik lagi. Nah, yang paling penting kualitas dijaga. Makanan yang enak atau makanan yang benar cocok, nggak usah enak banget Pak, yang cocok aja. Saya punya pengalaman, jam 1 siang dia makan, jam 5 dia balik lagi untuk makan lagi. Kemudian kemarin saya punya pengalaman, jam 4 sore anak itu makan pizza sama supa-supa sama kopi. Sejam kemudian datang lagi bertiga dan dia ikut makan juga. Nah berarti saya harus menyapa dia. Gimana deh makanannya? Cocok Om, bagus ya. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya lagi. Cuman seperti itulah konsep yang bisa kita eh, paparkan. Dan mudah-mudahan konsep ini berlaku untuk di daerah manapun Bapak berada. Ya, apalagi di daerah itu Bapak belum ada saingan. Itu lebih enak lagi. Gitu. Kalau di kota besar kan pasti banyak saingan lah gitu kan. Tapi ketika di daerah, ya mungkin saya sebutkan Padang aja. Itu cuma satu aja Bu, restoran yang teman saya itu. Yang lainnya belum ada. Gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi eh, semangat untuk berwirausaha di kuliner. Dan Bapak Ibu jangan khawatir kalau Bapak usaha setelah kursus PD-nya itu ada, kemudian kalau ada trouble, Bapak masih bisa nanya gitu. Yang penting itu kuncinya ya. Baik, terima kasih Pak. Seperti itu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Chef Kamal atas sharingnya. Ya. Dan untuk sesi terakhir ini, izin Bapak Ibu kita aktifkan dulu kameranya, kita foto bareng dulu. Ya. Nah, sejenak saja, silahkan diaktifkan kameranya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan foto bareng dulu, buat kenang-kenangan. Wuih, Masya Allah. Ya. Ya. Ya Allah. Oke ya, boleh Ya. silahkan diaktifkan dulu kameranya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama foto, siapkan senyum terindahnya, tergantengnya, termanisnya, gitu Ya. kan. Senyum semangatnya, senyum perwirausahanya. Ya. Kita sama-sama, kita nanti senyum dulu. Nanti kita ada 3 kali sesi ya Bapak Ibu, senyum dulu, kemudian kita boleh kasih jempol, boleh kasih Ya. semangat, dan yang terakhir Ya. yang bebas ya. Nah, oke. Ya. Siap semuanya Bapak Ibu. Boleh Farmado senyum dulu semuanya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi boleh. Jempolnya boleh. Semangatnya boleh. Siap. Ya. 1, Semangat. 2. Oke. Sekali lagi. Gaya bebas. Yang heboh. Ya. Yang semangat. Oke. 1, 2, 3. Heboh. Boleh. Sarangyo. 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 Ya. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semuanya. Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim.
Bapak dan Ibu, kita berada pada penghujung pertemuan ini. Tentunya harapan kami adalah pertemuan yang singkat ini memberikan inspirasi, memberikan banyak manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Yang pastinya terima kasih kepada Chef Kamal yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau yang selalu movement forward terus-menerus. Saya juga terinspirasi dari beliau. Dan juga untuk Bapak dan Ibu, semoga di masa purnabaktinya atau yang menuju masa purnabakti tetap berkarya, tetap bermanfaat, yang pastinya apapun yang kita lakukan akan menghebatkan diri kita dan bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ujung dari perjalanan ini Allah ridho, Tuhan ridho terhadap apa yang kita kerjakan, insya Allah bermanfaat di dunia, meninggal nanti masuk surga, insya Allah ya. Bapak Ibu sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk kita semua. Silakan nanti yang ingin berkonsultasi mungkin bisa, tadi sudah kita cantumkan nomor handphonenya Chef Kamal. Yang ingin juga langsung join silahkan, nanti Chef Kamal siap-siap notifikasinya nggak berhenti-berhenti nih habis ini nih, siap-siap panas handphonenya ya Chef ya. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, banyak maaf dari kami, semoga tetap semangat, tetap berkarya, tetap damai, tetap bahagia. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Rizky.